Lagi ke satu meja The Forum bersama saya Triagung Kristanto dan saya akan ke Bang Fahri lebih dahulu. Survei Litbang Kompas menunjukkan 60,7% responden mengatakan tampilnya Gibran adalah wujud dari politik dinasti. Gimana Bang Fahri mengkritisi temuan ini? Ya kalau lawan-lawan politiknya harusnya kan gembira ya. Ya. Jadi nggak usah stres gitu karena itu bagus kan beritanya gitu. Ya. Tapi saya kira saya sudah mengkoreksi tadi Mhm. definisi dari terminologi dinasti Mhm. politik itu agak misleading kalau kita terapkan dalam tradisi masyarakat demokrasi. Sebab dinasti itu bahasa kitanya, bahasa Indonesia itu wangsa. Hmm. Wangsa itu adalah raja-raja, Ya. pewarisan kekuasaan karena darah. Ini enggak ada pewarisan karena darah, ini adalah pewarisan kekuasaan melalui pemilu. Seperti yang Dan dikatakan oleh belum Pak tentu Jokowi. terjadi juga. Belum tentu menang. Pak JK pernah menyadukan ponakannya pada saat dia jadi wakil presiden, kalah sama kota kosong. Pak Ma'ruf Amin kemarin ngajuin anaknya di Tangerang, kalah itu. Kalah, bisa kalah juga kok. Keluarga penguasa bisa kalah juga. Ini rakyat kok yang memutusin. Kenapa kita stres soal beginian ini gitu. Jadi itu satu ya, makanya saya ingin membuat koreksi juga supaya kita tidak. Lagian juga dalam, saya baca konvensi perang ya. Aturan pemilu itu lebih ketat daripada konvensi perang. Oh. Dan penyelenggara pemilu kita ini terbuka, itu ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP, dan koordinator dalam pemerintahan penyelenggara pemilu namanya Menko Polhukam. Pak Mahfud MD itu adalah penanggung jawab pelaksanaan pemilu. Oke. Dan dia sudah mengikuti proses ini termasuk membuat sistem dan aturannya udah lebih kurang setahun. Artinya sebenarnya karena dia juga maju sekarang, dia juga ngerti nih barang gitu loh. Apakah saya boleh mengatakan ini ada konflik kepentingan? Kan bahaya juga kalau Iya. semua dikonflikkan kepentingan. Saya dengan Ketua Mahkamah Konstitusi satu kampung. Oh. Saya kenal orang ini. Ini orang jalur masuk ke MK-nya mulai jalur pengadilan. Ini hakim agama yang lurus. Tapi bahwa satu hari dia menikah dengan keluarga Pak Jokowi kan enggak, dia sudah menunggu istrinya meninggal lama kok. Ya. Apa ini yang mau kita bahas ini ya kan, enggak disiplin kita ini dalam Oke. berteori gitu loh. Ya. Saya kira itu. Rakyat yang menentukan dan kemudian belum tentu juga, tetapi pada satu sisi kekuasaan itu seperti candu juga nampaknya. Siapa yang sudah menikmati akan kemudian ingin mengulangi menikmatinya terus. Apa begitu Mas Sukidi? Ya, saya kira ini satu praktek bagaimana the will to power, kehendak untuk berkuasa itu dipertahankan dan dirawat dengan berbagai cara. Karena itu saya menegaskan bahwa selamat datang politik Machiavelli karena ini mengandaikan bahwa cara melihat kekuasaan itu terlepas dari panduan moral, panduan etika, dan panduan nilai luhur bangsa. Efek dari politik Machiavelli ini adalah kepemimpinan yang disandarkan pada kelicikan, keculasan, dan mengabaikan satu prinsip yang ingin saya sebut sebagai prinsip meritokrasi. Dalam republik, ketika para pendiri bangsa memilih demokrasi, mereka berimajinasi bahwa ini adalah jalan terbaik untuk memberikan kesetaraan kepada semua warga negara. Bukan monarki. Nah, ini kita membayangkan, sekarang kita mensaksikan bagaimana sebenarnya republik ini didirikan dengan demokrasi, tetapi sebenarnya berpikirnya dengan cara monarki. Oke. Sehingga demokrasi langsung dijadikan satu alasan pembenaran untuk merawat kekuasaan. Padahal kita tahu bahwa kekuasaan itu bekerja dengan intervensi dan pengerahan seluruh sumber daya negara untuk merawat kekuasaan itu sendiri. Mbak Bivit, apa bahayanya kalau kemudian mempertahankan kekuasaan dengan menggunakan semua instrumen demokrasi yang seharusnya berlaku adil, seharusnya imparsial dan sebagainya? Iya, jadi demokrasi itu kan semua ada pagarnya. Jadi kalau misalnya kita mau andaikan dengan perang tadi, memang betul pemilu itu ada undang-undangnya, ada KPU-nya dan lain sebagainya. Tapi kan kita juga kalau mau jernih melihat sebenarnya pagar itu tidak hanya hukum dan institusi penegakan hukum, tapi juga etik. Misalnya kita bisa marah sekarang ada perang Palestina dan Israel,
perang ya, tapi kemudian banyak yang dilanggar, tapi tidak ada yang berlaku apapun, bisa dengan alasan, oh karena Amerika punya hak veto, misalnya begitu. Nah di kita, saya balikan ke kita, kita juga tidak bisa hanya bilang, oh politik dinasti itu tidak dilarang. Seakan-akan hanya dengan itu, maka cara berpolitik yang seperti ini menjadi sah. Nah ini saya kira cara berpikir yang sama sekali menanggalkan moralitas dari politik. Nah dan saya ingin masuk ke soal seandainya, jadi kita tidak bisa melihat dinasti politik ini atau politik dinasti ini hanya dengan melihat hasilnya. Yang kita harus lihat adalah caranya. Cara yang dalam hal ini memang bukan soal darah, tapi dia memanfaatkan relasi elit dan budaya feodal yang memang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Itu yang dimanfaatkan oleh budaya feodal yang dimanfaatkan. Dan itu bagaimana Bang Panel sebagai projo yang mendukung Pak Jokowi dalam hal ini, apakah betul Pak Jokowi juga sedang mempertahankan sebuah feodalisme yang ada di negara kita? Ya kalau berangkatnya dari putusan MK sejak awal juga kami selalu menyampaikan dengan clear. Kami terkait putusan MK ini bukan pemohon, bukan apapun. Kita tidak dalam posisi pro dan kontra, ya. Dan kami selalu mengatakan bahwa posisi projo menghormati, ya, setiap upaya warga negara yang melakukan uji materi di MK karena ini kan mekanisme yang sah, ya. Ini mekanisme yang sah, bukan mekanisme yang terlarang. Jadi kami melihatnya apapun yang dilakukan warga negara ini bagian dari upaya warga negara dalam memperbaiki konstitusi. Dan projo posisinya menghormati apapun putusan MK. Dan hari ini MK sudah memutuskan itu. Kami tunduk dan patuh. Kalau kemudian ditarik-tarik dengan kecurigaan, dengan logika-logika konspiratif yang tidak ada faktanya, tidak ada buktinya, ini kan rumit, kesian ini. Nah saya pikir dalam kontestasi pemilu ke depan, udah 3 calon mendaftar, kita sebaiknya adu gagasan aja ke depan ini. Kita nikmati kita saja. pengennya begitu. Kita nikmati gitu saja adu gagasan dari ditarik-tarik ke belakang, calon. pakai logika-logika konspiratif, tuduhan-tuduhan. Ya kan? Namanya analisis politik, bukan logika konspiratif. Tapi bagaimana mengkomunikasikan kepada masyarakat kita, pada rakyat kita, kepada anak muda kita, Prof. Lely, situasi yang terjadi sekarang ini? Iya, tadi kan bicara soal kekuasaan. Sebenarnya itu juga udah digariskan oleh banyak teori, terutama teori peran tuh Mas Ra. Ada pertanyaan, mengapa ia diributkan? Karena ia diperebutkan. Apa itu kekuasaan? Bahkan setingkat pemilihan kepala desa sekalipun orang bisa bunuh-bunuhan gitu demi kekuasaan itu kan. Memang yang dipertanyakan itu kemarin saya lihat, kalau kita melihat gambar di judul kita hari ini Mas Ra di belakang itu kan ada Pak Jokowi dengan 3 anaknya gitu ya. Nah 3 anak ini seperti meluncur pesan, mozaik pesan politik dalam komunikasi itu. Jadi satu demi satu potongan pesan itu dilemparkan sehingga dia membentuk dinasti Jokowi. Kalau dinasti politik dibantah, bilang aja dinastinya Jokowi gitu kan. Ini menjadi adil. Jadi yang bertanyakan 2 hal sebenarnya, tentang etika komunikasi politik dan integritas dalam komunikasi politik. Etika itu perkara melakukan sesuatu sesuai dengan hukum, aturan dan ketentuan yang berlaku. Katakanlah sudah selesai di MK, kata Mbak Bibip memang benar, sudah final and binding, artinya berlaku sejak diucapkan oleh MK. Dan itu dijalani oleh Gibran, artinya sah. Secara hukum dia sudah melakukan sesuai etika itu, tapi ada aturan dan ketentuan. Nah aturan atau ketentuan itu boleh juga melekat pada partai politik yang ada di belakang Gibrannya sendiri. Kita lihat itu bagaimana bising-bising komunikasi politik di belakangnya itu yang terjadi. Mungkin saat ini banyak kekecewaan di mereka yang berada di PDIP terutama tentang bagaimana mereka mengawal misalnya mengusung Pak Jokowi 2014. Bang Fahri itu bagian dari partai yang begitu besar mengepung PDIP. PDIP cuma dengan Nasdem, PKB, lalu ada satu partai non parlemen PKPI. Tapi mesin partai bergerak begitu cepat, begitu masif, sehingga membuat Jokowi terpilih. Itu saya menulis tuh di Kompas juga di majalah Gatra, saya tulis Jokowi dalam gestur kepemimpinan. Dia menang karena salah satunya Pak Jokowi itu menjadi media darling. Nah itu yang terjadi.
ketika Gibran mencalonkan diri jadi wali kota, saya menulis lagi di media, judulnya Gibran dalam pusaran politik dinasti. Saya jawab sendiri tulisan saya itu, ini bukan politik dinasti kata saya. Karena politik dinasti itu tentang hubungan darah tadi, hubungan kekerabatan. Tapi ingat itu kan kalau bicara soal hubungan darah berarti dinasti monarki sifatnya. Nah ini bukan dinasti politik monarki, tapi politik dinastinya Jokowi gitu loh. Jadi itu tadi yang dibicarakan dalam diskusi di kelas, kebetulan tadi ngajar dulu saya di 2 kelas. Diskusinya demikian seru, jadi ada 4 pandangan yang bertolak belakang yang saya sebutkan sesuai konstruksi realitas yang ada hari ini. Dan biarkanlah itu berlanjut terus sampai kemudian rakyat menerima kepuasannya untuk mendiskusikan ini. Dan mungkin tidak akan pernah selesai sampai siapapun yang terpilih jadi presiden. Nanti. Iya. Iya.